Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa TV One yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat syukur yang sesungguhnya adalah kita mampu memanfaatkan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kali ini adalah agar dirimu dicintai oleh Allah. Hal yang sangat penting yang perlu kita cari di dunia ini adalah bagaimana agar diri kita dicintai oleh Allah. Karena kalau Allah yang memberikan cintanya, maka apapun yang kita minta dan apapun persoalan yang kita hadapi, Allah akan memberikan solusi. Coba kita lihat sejarah para nabi. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang dikepung saat beliau akan hijrah oleh algojo yang besar. Bahkan ahli sejarah mengatakan semut yang kecil, binatang yang kecil pun nyaris tidak bisa lewat karena begitu ketatnya penjagaan. Tetapi Rasulullah saat itu membaca ayat yang di tangannya ada debu pasir. Beliau membaca waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Beliau tiupkan mereka semua tertidur sehingga Rasulullah bisa melewati mereka dengan selamat. Siapa yang membuat mereka tertidur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah mencintai Rasulnya. Sampai lagi di Gua Sur, Rasulullah itu kan dikejar. Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar di dalam Gua Sur. Lagi-lagi Allah memberikan penjagaannya. Allah mengirim laba-laba yang kemudian membuat jejaringan. Lalu Allah kirim burung merpati yang bikin sarang bertelur di atasnya. Sehingga orang kafir mengatakan, andai kata ada orang yang masuk di dalam gua ini, maka sarang laba-laba akan rusak dan tentu burung ini akan terbang dan telurnya pecah. Begitu cara Allah memberikan perlindungan. Sebagaimana pula Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masuk ke dalam api. Bukan Ibrahim yang hebat, bukan api yang tidak bisa membakar. Tetapi Allah kemudian berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, menjadilah dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sampai beliau tidak merasakan panas. Kenapa? Allah cintai dia. Nabi Yunus alaihissalam Allah selamatkan dari perut ikan. Nabi Musa alaihissalam yang ketika dikejar oleh Fir'aun sampai di lautan yang sangat luas. Kiri kanan tidak ada jalan. Di depannya lautan yang sangat luas. Di belakang Fir'aun siap untuk membunuhnya. Dia menghentakkan tongkatnya atas izin Allah. Ketika dia berdoa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma lakal hamdu, ya Allah segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku adukan segala urusanku, wa antal musta'an, engkaulah yang sebaik-baik penolong, wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Maka dia pukulkan tongkatnya di lautan, Allah izinkan lautan menjadi jalanan. Begitulah cara Allah menjaga hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya. Itu kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana agar diri kita dicintai oleh Allah? Maka ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa aku lakukan agar Allah mencintaiku? Lalu kemudian Nabi menjawab, laksanakan perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Itulah definisi daripada takwa. Takwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwa takwa itu imtitsalu awamirillahi wa jatinabu nawahihi hasbat thaqah. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka itulah sesungguhnya takwa. Itulah definisi daripada hasbat thaqah. Itu dengan memaksimalkan kemampuan. Maka orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari segala persoalannya dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka kunci agar Allah memberikan cintanya adalah takwa. Lalu ditambah dengan amalan-amalan. Misalnya kita melihat sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau tadi saya sampaikan dimasukkan ke dalam api. Bahkan saat itu Raja Namrud itu kan membuat ketapel. Karena begitu besarnya kobaran api tidak ada yang bisa mendekat untuk melemparkan Nabi Ibrahim. Maka dibikinkanlah ketapel. Diterbangkanlah ia, dilemparkanlah ia. Dia baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Walau saat itu malaikat datang, apakah kau membutuhkan saya wahai Ibrahim? Faminka fala faminallah fana'am. Aku tidak butuhkan kamu. Yang saya butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim alaihissalam ditanya, "Ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhazakallahu khalila?" Wahai Ibrahim, apa sebabnya Allah itu menjadikan kamu kekasih? Kamu dijadikan khalil, orang yang dicintai. Sampai Allah berikan keselamatan, Allah menyelamatkan. Api yang sejatinya membakar ternyata tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan api itu. Faqala bisalasati asya. Beliau menjawab bahwa ada 3 sebab kenapa Allah menjadikan saya kekasih, menjadikan saya al-khalil, yang dicintai oleh Allah. Pertama adalah ihtartu amrallahi ala amri gairi. Saya memilih perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang perintah selain Allah. Beda dengan sebagian kita, mendahulukan perintah atasan dengan perintah Allah. Bahkan coba kita lihat azan berkumandang, berapa banyak umat Islam yang tidak tergerak. Iqamat sudah dilantungkan, mereka santai-santai saja di rumahnya. Panggilan Allah tidak dipenuhi. Ibrahim alaihissalam mendahulukan perintah Allah. Bagaimana cintanya ia terhadap istri dan anaknya, disuruh kemudian tinggalkan di dekat Ka'bah, dia lakukan. Tiba masanya dia bertemu dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Tiba lagi perintah Allah, sembelih anakmu. Ibrahim lakukan. Kenapa? Karena cintanya terhadap Allah melebihi cintanya terhadap keluarganya. Begitulah Nabi Ibrahim, mendahulukan perintah Allah. Maka saudaraku para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, kalau ingin dicintai oleh Allah, dahulukan perintahnya. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wa mahtamamamtu bima takaffalallahu li." Aku ini dicintai oleh Allah karena tidak pernah risau, tidak pernah pusing terhadap segala apa yang menjadi ketetapan Allah. Apa yang menjadi tanggungan Allah. Beda dengan kita, hujan pun mau diatur. Ya, kemarau dikasih kemarau, mereka marah-marah. Dikasih hujan, mereka minta kekeringan. Ya, Ibrahim alaihissalam menerima apapun. Coba kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan Siti Sarah. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tapi pun belum dikarunia seorang anak. Sampai kemudian dia menikah dengan Siti Hajar. Di umurnya 86 tahun. Baru kemudian Allah berikan anak. Nah, setelah lahirnya anaknya. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian. Siti Sarah pun melahirkan. Lalu kemudian diberilah nama anaknya Ishak. Di usia Ibrahim alaihissalam 99 tahun. Lama penantian. Tapi selalu mendahulukan perintah Allah. Dan apapun yang menjadi tanggungan Allah, dia terima dengan baik. Dia tidak pernah risau dengan apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam menjawab, aku dicintai oleh Allah. Wa ma tagadaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'uddaif. Nabi Ibrahim itu tidak makan di pagi hari dan di sore hari kecuali bersama dengan tamunya. Bahkan sejarah mengatakan ketika makanan dihidangkan di rumahnya dan tamu belum ada yang datang, dia berjalan 1 mil, 2 mil, sampai 3 mil. Untuk apa dia berjalan? Untuk mencari tamu. Setelah ada tamunya, baru dia makan bersama. Beda dengan kita, nanti tamu pulang baru kita makan. Inilah hebatnya Ibrahim alaihissalam. 3 hal yang menyebabkan beliau dicintai oleh Allah. Maka untuk mendapatkan cintanya Allah, perlu ada amalan.
perlu ada amalan yang kita lakukan terus-menerus. Sebagaimana pula kita lihat sejarah Indonesia. Satu hal yang sering saya sampaikan kisahnya atau sejarahnya Jenderal Sudirman. Tentu para pemirsa ya banyak tahu tentang Jenderal Sudirman. Tetapi ada satu hal, bahwa ternyata Jenderal Sudirman itu tidak pernah ditangkap oleh Belanda. Sampai ada orang yang bertanya, wahai sang jenderal, kenapa engkau tidak pernah ditangkap oleh Belanda? Beliau menjawab, tentu karena rahmatnya Allah. Ini wujud ketawaduan. Ya tentu karena rahmatnya Allah. Dia tidak menganggap bahwa saya memang hebat. Oh memang saya luar biasa, saya jago. Tidak. Tapi dia mengembalikan bahwa ini rahmatnya Allah. Tetapi rahmat Allah itu turun kepada aku karena 3 amalan yang saya lakukan. Pertama, kata Jenderal Sudirman, aku tidak pernah ditangkap oleh Belanda karena aku tidak pernah lepas wuduku. Maka ada satu prajurit dari Jenderal Sudirman, bukan membawa peluru, bukan membawa senjata, bukan membawa bom, tidak. Tapi membawa kendi air yang berisi air, yang ketika sang jenderal itu batal wuduknya, dia panggil prajuritnya, bawakan aku air, aku ingin memperbaharui wudhu. Ternyata nilai spiritual dari wudhu itu luar biasa. Saya yang ceramah pada kesempatan kali ini, saya usahakan berwudhu terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan ceramah. Ada nilai spiritual dari wudhu itu. Maka ketika ingin memberi nasihat, semua kita sebelum keluar ke kantor, ke pekerjaan, ke kebun, maka usahakan berwudhu. Ini juga adalah pesan Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Wahai Anas, janganlah kau tidur sebelum engkau berwudhu. Ketika kau meninggal dalam tidurmu, kau mati syahid. Wahai Anas, jika engkau bisa lakukan, hendaklah engkau berwudhu ketika hendak keluar rumahmu. Ketika di tengah jalan kau meninggal, kau mati syahid. Begitu pentingnya wudhu. Itu pertama, dia tidak pernah lepas wudhunya, seorang jenderal yang menjaga wudhunya. Maka kalau corona yang melanda kita, lalu kemudian ada cuci tangan, di mana-mana disiapkan alatnya, di kantor-kantor, di pasar-pasar dan sebagainya. Jauh-jauh hari Islam mengajarkan ada namanya wudhu, bagaimana membersihkan diri. Yang kedua, beliau menjawab, saya tidak pernah ditangkap oleh Belanda karena saya tidak pernah telat sholat. Bayangkan seorang jenderal yang berada di medan perang, berada di tengah hutan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini, ternyata sang jenderal ini tidak pernah telat melakukan sholat. Maka ada sebuah prinsip, jangan katakan kepada sholatmu bahwa saya sedang sibuk, tapi katakanlah kepada kesibukanmu bahwa waktu sholat telah tiba. Begitulah para sahabat menjaga sholatnya, sampai-sampai kalau sahabat Rasulullah bukan hanya menjaga waktu sholatnya, bukan hanya menjaga ikut takbir pertama bersama dengan imam, sampai safnya pun dia usahakan di saf yang pertama. Karena dia yakin innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada mereka yang sholat di saf yang pertama. Misalnya ada seorang sahabat, dia terlambat ke masjid. Akhirnya dia berada di posisi yang kedua. Karena di saf yang pertama sudah penuh. Sebelum sholat dia mencolek sahabat di depannya. Wahai sahabatku, bisakah kau berada di belakang, mundur, saya maju ke depan. Selesai sholat, ambil kebunku yang luas itu. Apa kata sahabat di saf yang pertama? Aku tidak mau. Karena Allah jauh lebih kemuliaannya di saf yang pertama ini ketimbang kebunmu yang begitu luas. Begitu mereka menjaga sholatnya, bukan hanya sholat berjamaah, sampai pada saf yang pertama mereka jaga. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kedua, bahwa beliau diselamatkan oleh Allah karena tidak pernah telat melakukan sholat. Maka jagalah sholat. Bahkan kalau di dalam kajian tasawuf dikatakan seperti ini, kalau ingin mendapatkan kehusyuan di dalam sholat, mestinya antara wudhu dengan sholat itu tidak ada perkataan tentang dunia. Nah kita ini mulai dari wudhu sampai sholat, banyak sekali persoalan yang kita perbincangkan. Ya, bahkan ulama mengatakan begini, ketika sholat duhur, dalam keadaan wudhunya masih baik dan tidak batal, sampai masuknya waktu asar, itu kan boleh melakukan sholat asar tanpa berwudhu kembali. Kenapa? Karena wudhunya dari sholat duhur itu belum batal. Tetapi kalau kajian tasawuf mengatakan bahwa ketika antara duhur dengan asar tadi
mulut ini sudah berbohong, mulut ini sudah menceritakan aib orang lain, lebih baik kau berwudu kembali. Bukan karena batal secara syariat, tetapi energi wudu itu sudah hilang. Maka jangan heran kau tidak bisa khusyuk di dalam sholatmu, karena energi wudu itu sudah hilang. Nah ini yang kedua, bahwa beliau tidak pernah telat melakukan sholat, menjaga wudunya, kemudian menjaga sholatnya yang tepat waktu. Yang ketiga, kenapa beliau tidak ditangkap oleh Belanda? Beliau menjawab, karena saya ikhlas memikirkan rakyat. Inilah pentingnya dasar sebuah perjuangan adalah keikhlasan. Keikhlasan itu adalah hanya Allah yang menjadi tujuan. Dipuji tidak membuat dia sombong, dihina tidak membuat dia kemudian berpasrah diri. Tetapi keikhlasan dan dia berbuat hanya karena Allah. Itu amalan Jenderal Sudirman. Nah ini yang kita bahas. Ibrahim alaihissalam dicintai karena ada amalannya tadi. Kemudian Jenderal Sudirman pun dicintai oleh Allah karena ada amalannya. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa kita lakukan sehingga Allah mencintai? Salah seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang bisa aku lakukan agar Allah mencintai? Apa pula yang bisa aku lakukan agar manusia mencintaiku? Apa pula yang bisa aku lakukan agar aku menjadi orang yang kaya? Dan apa pula yang bisa aku kerjakan agar aku sehat? Dan apa pula yang bisa aku kerjakan agar umurku panjang? Dan apa pula yang bisa aku lakukan agar kita bersama di surga ya Rasulullah? Belum sampai Rasulullah menjawab, dia berkata lagi, ya Rasul, aku ini memikirkan kalau hidup di dunia tanpa cinta Allah akan rugi. Walaupun aku dicintai oleh manusia, tapi kalau aku miskin, berapa saja yang mencintaiku? Apalagi hidup serba sekarang. Berapa banyak orang yang kaya, mungkin kita bukan keluarga, tapi kita mengakunya keluarga. Kenapa? Karena hartanya. Dan berapa banyak orang mereka masih keluarga, tapi tidak mengakui karena kemiskinannya seseorang. Ya Rasulullah, walaupun aku kaya, tapi aku sakit, aku tidak bisa merasakan nikmatnya kekayaan itu. Ya Rasulullah, kalaupun aku sehat, tapi umurku pendek, maka tentu tidak lama aku nikmati. Dan yang paling penting adalah bersamamu ya Rasulullah di dalam surga. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka lakukanlah perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau kamu ingin dicintai oleh manusia, maka tinggalkanlah harta sesamamu manusia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad fi malin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintai. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan dunia lalu tidak bekerja, tidak. Tetapi meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita lalai. Karena ketika orang bekerja itu juga adalah sebuah kenikmatan yang Allah mencintainya. Misalnya Rasulullah pernah berjabat tangan dengan seseorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Musa al-Ansari. Nabi merasakan bagaimana kasarnya tangan Sa'ad. Lalu Nabi bertanya, ya Sa'ad, limadza yaduka ya Sa'ad, kenapa tanganmu kasar begitu? Ya Rasulullah, aku pakai bekerja agar hidupku mapan, aku bisa bersedekah, mengeluarkan zakat, dan keluargaku tidak menjadi peminta-minta. Coba bayangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi mengambil tangan Sa'ad, lalu kemudian menciumnya dan berkata, hazihi yadun yuhibbuhullahu ta'ala wa rasuluh. Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian zuhud terhadap harta manusia. Jangan pikir hartanya orang. Jangan mengambil haknya orang. Kau akan dicintai. Jangan suka meminta-minta terhadap sesamamu manusia. Kenapa? Allah mencintai orang-orang yang bekerja. Allah mencintai orang-orang yang tangannya kasar karena mereka ingin hidup, mapan, bisa bersedekah dan berzakat. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu ingin kaya, pertanyaan ini kemudian disodorkan kepada Utsman bin Affan. Yang saat itu sahabat Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling kaya. Jawab pertanyaan sahabat ini, apa yang membuat Allah memberikan kekayaan yang tidak henti kepadamu wahai Utsman bin Affan? Lalu beliau menjawab, ya Rasulullah, Allah terus menambah rezekinya buatku sehingga saya menjadi orang kaya karena saya tidak pernah lupa mengeluarkan zakat. Maka az-zakatu bimakna az-ziyadah. Jadi zakat itu bermakna bertambah. Orang yang memperbaiki zakatnya, Allah tambahkan rezekinya, Allah tambahkan hartanya. Itu sudah
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kalau ingin dipanjangkan, disehatkan oleh Allah, maka konsepnya kata Rasulullah, ya da'u mardakum bis-shadaqah. Obatilah sakitmu, obatilah orang sakitmu dengan sedekah. Dengan memperbanyak sedekah, Allah memberikan kesehatan. Ya, Allah memberikan kesehatan. Kalau ingin dipanjangkan umurmu, apa kata Rasulullah? Perbaiki silaturahmi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man arada ayyubasata lahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang Allah inginkan kepadanya, Allah panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, perbaiki silaturahmi. Dan yang paling penting, kalau ingin bersamaku dalam syurga, maka perbaikilah salat berjamaah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada intinya adalah kalau ingin dicintai oleh Allah, salah satunya perbaiki salat. Dan bahkan orang-orang yang salat itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Misalnya yuhibbuhullahu, Allah akan cintai. Ya minimal salatnya 5 waktu, salatnya tepat waktu, dan usahakan berjamaah. Allah cintai. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, Allah sehatkan tubuhnya. Orang-orang yang bagus rukuknya, yang bagus sujudnya, Allah sehatkan. Makanya kalau di antara pemirsa TV One yang sering sakit kepala itu ada 2. Satu istinsyak. Istinsyak itu ketika berwudu memasukkan air ke hidung. Lalu yang kedua, obat sakit kepala itu adalah perlama sujud. Rasulullah itu kalau sholat lama sholatnya. Terutama ketika dia sholat sunat. Aisyah pernah mendapati Rasulullah sujud. Aisyah terbangun, Rasulullah masih sujud. Akhirnya Rasulullah kemudian dalam sujudnya itu Aisyah mencoleknya dari belakang itu. Tapi Rasulullah dalam keadaan sujud tidak menghiraukan karena dia sujud. Selesai sholat dia bertanya, wahai istriku, kenapa engkau mencolek saya? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, aku mengira engkau meninggal. Kenapa? Karena begitu lamanya dia sujud. Maka pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah, kalau sering sakit kepala, perlama sujud. Ya, agar darah itu mengalir ke otak. Kalau sudah lama sujud masih ke kepala, masih sakit kepalanya, boleh jadi hutangnya yang kelewat banyak. Para pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah salat, perbaiki ibadah. Inilah cara agar kita dicintai oleh Allah. Maka hal yang sangat penting yang perlu kita cari adalah bagaimana mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang yang dicintai oleh Allah pasti akan diberikan solusi dari semua masalah yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan buat kita sekalian, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, sehingga kita pun bisa selamat dunia, terlebih lagi kita bisa selamat di akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.